her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini sekarang akan saya membahas sesuatu yang sangat-sangat menarik ya. Saya jarang sekali menggunakan kata menarik ya. Soalnya ini benar-benar menarik sih. Makanya jangan skip-skip video ini, apalagi nggak nonton di dalam video ini. Nah, langsung saja. Ini berawal dari dahulu halusinasi saya dahulu pada saat sekitar tahun 2018, 2019. Saya ini berpikir sebenarnya tuh di dalam dunia kripto itu mana sih resiko yang paling minim untuk dimainkan di dalam dunia kripto, baik itu trading, spot trading, baik futures trading, baik leverage trading, baik warrant trading, baik mining, baik staking, baik arbitrase, baik NFT, baik metaverse, baik DeFi, dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak pilihan atau sekian choice ya, mungkin yang paling mendekati alias top 4, top 4 besar itu ada 4 ya. Dan tadi itu ada saya share di dalam komunitas YouTube saya, yaitu saya bilang menurut kalian dalam dunia kripto mana yang paling benar, minim sekali resikonya. Nah, ini ada sekitar 95 suara ya. Saya baru share sekitar 1 jam yang lalu, 55 menit yang lalu. Saya nggak tahu nanti ketika sudah 5 jam atau ketika sudah beberapa jam, nggak tahu ya. Di sini ada yang memilih trading loh, 19% dari 95 orang. Wow, berarti lebih dari 10 orang. Menurut saya kurang tepat ya, sangat-sangat kurang tepat. Karena apa? Trading itu mempunyai resiko yang sangat tinggi. Mau spot trading kayak, mau futures trading kayak, mempunyai semua resiko yang benar-benar tinggi. Jadi kalau ditanya dari keempat ini, yang paling mempunyai resiko tinggi menurut saya adalah trading ya. Bahkan saya sendiri adalah pegiat trading. Menurut saya ya resikonya gede banget gitu ya. Kalau loss, liquid, margin call itu semuanya sakit. Nah, lalu yang kedua adalah mining. Oke. Mining sebelum era tahun 2017 memang sangat worth it sekali ya, karena hash rate-nya itu benar-benar tinggi dan benar-benar bisa menguntungkan. Tapi kalau di udah era tahun 2022, mining itu bisa-bisa menjadi besar pasak daripada tiang. Oke, banyak yang menjawab sih nanti alat miningnya bisa dijual lagi dan sebagainya. Jadi kalau ditanya pendapat saya, mining itu resikonya kecil, cuma tidak bisa profit. Oke. Lo maksudnya bagaimana bang tidak bisa profit? Untuk bull mode saja itu membutuhkan waktu yang sangat lama loh. Jadi kalau dibandingkan antara trading itu modalnya bisa diambil kapan aja. Kalau mining ini belum tentu kalian 1 tahun sampai 5 tahun itu bisa bull mode. Apalagi kalian yang mining yang sampai miliaran gitu kan, dengan modal besar, dengan kuantitas yang besar, yang misalnya modalnya 1 sampai 5 miliar, itu 5 tahun belum tentu balik modal itu bro. Oke. Belum tentu juga 5 tahun kalian akan nggak menemukan masalah. Nah, suara terbanyak ada di dalam staking ya. Di dalam staking, bagi yang nggak tahu, staking itu adalah satu kegiatan di mana kita menyimpan sesuatu dan kita akan diberikan imbalan dari situnya. Nah, di dalam staking ini juga banyak sekali yang milih, oke, saya setuju staking itu memang minim resikonya dengan catatan mining stablecoin, oke. Tapi kalau bukan stablecoin itu menurut saya kayak gambling, untung-untungan aja. Saya nggak peduli seberapa pintar Anda analisis tentang staking itu, baik fundamental, analytical, atau logika-logika apapun. Oh bang, tapi kan temen lo ada yang bisa kaya mendadak. Iya, cuma saya masih yakin gitu kan. Saya berani debat gitu kan lawan si orang-orang tajir ini, si Engkus dan si beberapa orang teman lainnya gitu kan. Itu menurut saya tetap ada campur tangan Dewi Fortuna alias keberuntungan. Karena apa? Staking dia itu cuma modal sekitar puluhan juta bisa dapat miliaran gitu, hampir puluhan miliar. Nah,
itu menurut saya benar-benar keberuntungan. Tidak ada jaminan bahwasanya staking di situ akan mendapatkan boom gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah yang paling aman, staking, tapi dengan catatan stablecoin, entah itu USD, USDC ataupun BUSD ya. Tapi kalau staking menggunakan selain stablecoin bahkan Bitcoin sekalipun, saya masih berani debat gitu. Tidak ada jaminan staking itu akan untung. Karena apa? Nilainya sesuai dengan kurs pada saat kalian beli gitu. Iya kalau kursnya naik. Kalau kursnya turun gimana? Nah, ini yang menarik. Arbitrase. Nah, arbitrase ini jarang banget saya jelaskan karena memang saya tidak cukup kuat ya. Saya tidak cukup kuat dan saya tidak cukup untuk bisa menjelaskan tanpa mempraktekkan arbitrase, karena arbitrase ini benar-benar rumit. Bukan rumit sih, malesin ya. Bukan rumit, malesin. Kenapa? Kita harus satu persatu. Dan sebelum lanjut kalian nonton video ini ya, kalian lihat video saya yang berjudul arbitrase atau ada di bawah ini nih. Coba kalian klik ini karena berkaitan dengan arbitrase ya. Kali ini kita akan benar-benar membahas tuntas tentang arbitrase dan ada nih sesuatu yang menarik yang bisa kalian pelajari atau langsung kalian praktekkan. Tanpa basa-basi, kita mulai apa itu arbitrase, oke? Arbitrase adalah kegiatan kita mencari selisih harga dari market A ke market B dan dijual dari harga terendah ke harga tertinggi. Walaupun memang selisihnya dikit banget ya kan. Dan sekali lagi kan harus nonton video yang di bawah ini ya. Walaupun durasinya hampir 40 menit, itu benar-benar akan menambah ilmu Anda, menambah wawasan Anda, menambah logika Anda, dan mempertajam otak Anda ya. Udah jelas-jelas gitu. Jadi menurut saya di antara keempat ini yang paling benar-benar tidak ada resiko adalah arbitrase. Kenapa saya bilang tidak ada resiko? Arbitrase adalah kegiatan mencari selisih harga, bukan trading atau bukan kita mencari selisih harga yang banyak. Jadi kuncinya harganya tetap sama kok, harganya tetap sama, cuma kita mencari selisih harga yang dari market A market B. Kalau kalian udah nonton video ini pasti kalian paham. Tetapi di dalam video saya yang di upload sekitar 2019 ya kalau nggak salah, kalau kalian klik nih arbitrase expert student class akan muncul video ini ya. Ini gambarnya robot seperti ini, teknik rahasia trading cryptocurrency auto profit. Nah ini saya share sekitar 3 tahun yang lalu. Sampai detik ini ya, sampai kurang lebih di sekitar area 2022 itu saya masih belum menemukan tentang bagaimana sih cara untuk alias mengarbitrase yang benar-benar simple dan nggak terlalu rumit gitu ya. Karena benar-benar malasin kita harus punya market A, market B sampai market Z gitu kan. Lo maksudnya bagaimana bang? Ya iyalah, lo harus punya semua market. Mulai dari Indodax, Tokenomics Exchange, Binance, Bittrex, Upbit, MXC Global, Wobi, Lbank, Zipmax Indonesia, toko kripto, dan banyak sekali. Lo harus bisa punya mungkin seminimal-minimal itu 50 market yang ada di dalam dunia ini. Bahkan kalau kalian cek di dalam Indodax ya, di atas Indodax itu kalau kalian klik misalkan Bitcoin, di atasnya itu akan ada tampilan seperti ini ya guys. Akan ada tampilan seperti ini menampilkan beberapa harga yang ada di dalam market luar. Contoh ya, di dalam sekarang market Indodax ini kan harganya sekitar 353 juta. Tapi di market misalkan kita KuCoin ini harganya 352 juta 800. Nah ini loh yang saya bilang selisih harga. Jadi sebenarnya lebih murah kita beli di harga KuCoin langsung dijual ke harga Indodax. Sesimpel itu sebenarnya arbitrase. Cuma untuk melakukan arbitrase itu tidak segampang itu ya. Kita harus mempunyai semua market, harus punya semua modal di dalam setiap market. Ya kalau dikonversikan ya minimal kalian harus punya sekitar 10 miliar atau 20 miliar lah. Karena apa? Setiap market ini kan beda-beda. Tingkat kesulitannya seperti itu. Nah, dalam beberapa bulan ini ya ada yang dinamakan Gigamax. Oke, Gigamax. Ini saya tidak di-endorse ataupun apapun, sekali lagi ya. Gigamax adalah satu entitas di mana dia menawarkan sebuah arbitrase otomatis, oke? Yang pertama ya, jangan berharap arbitrase itu mendapatkan profit yang sangat cepat atau cuan yang berat, enggak ya. Arbitrase itu cuma unggul di keamanannya saja, oke? Sekali lagi ya, saya bilang arbitrase itu cuma unggul di keamanannya saja. Untuk masalah profit itu masih tidak ada seujung kukunya trading ya. Kalau saya dalam satu hari itu bisa mendapatkan kurang lebih 10 juta sampai ratusan juta dalam trading, kalau di arbitrase ini jangan pernah berharap seperti itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan kira kalian saya udah share video seperti ini saya tidak mencoba duluan. Kalian salah. Saya sudah mencoba fitur Gigamax ini dari kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Maka dari itu saya udah bisa berani berkomentar, oh ternyata memang sistemnya itu benar gitu kan. Tapi ya ada kekurangannya nanti akan saya bilang di akhir video, oke? Tampilan Gigamax ini adalah seperti ini ya. Ada di dalam sini ada full trade, ada live trade, ada exchanger, ada history. Oke, tanpa basa-basi langsung kita lihat aja. Cek beberapa fitur yang ada di sini. Kalau di sini saya lihat ada 3 fitur, full trade, live trade, dan exchangers, oke? Tapi sekali lagi, trade ini adalah bahasa lain dari arbitrase. Jadi trade ini bukan trading ya. Trade ini adalah arbiter alias
perbedaan harga. Karena trade itu kalau dibahas secara Indonesia itu artinya bertukar gitu kan. Nah, kalian bisa lihat ini perbedaan antara beberapa market besar. Contoh, jadi langsung kalau kalian cek di harga Indodax ini kan kalian harus cek satu-satu ya di atasnya seperti ini. Kalau arbitrase manual, ini bisa langsung Binance versus Get.io, oke? Misalkan Bitcoin ini bisa gap sekian ya. Ini misalkan Binance versus Huobi, Get.io versus Huobi versus KuCoin, dan ini ada benar-benar selisih harganya langsung, dan ini benar-benar live gitu. Kalau nggak percaya silakan kalian buka Binance atau buka KuCoin ya. Silakan samakan harganya dengan seperti itu, oke? Bedanya di sini antara full trade dan live trade, oke? Full trade ini adalah 100% otomatis, alias semuanya langsung dikendalikan sama artificial intelligence. Tapi kalau misalkan live trade ini adalah semi otomatis, alias kita bisa memilih mana yang harus kita arbiter, mana yang tidak boleh kita arbiter, dan koin-koin mana saja, marketnya apa, koinnya apa saja kita pilih sendiri. Tapi kalau full trade ini semuanya dipilihin oleh si market itu sendiri, oke? Nah, kalau exchanger ini adalah copy trading ya. Ini bedanya. Kalau trading di sini bahasanya adalah exchanger, cuma sangat tidak saya sarankan karena saya pun mencoba dengan segala pengetahuan saya minus. Jadi saya sarankan tidak atau jangan main di dalam exchanger ini. Oke, langsung saja ke dalam wallet. Oke, ini adalah total penghasilan dari sekitar modal 30.000 USDT ya, sekitar 450 juta. Bang, banyak amat. Gini aja deh, oke? Ya, saya selalu bilang bahwasanya jangan terlalu berhalu ya. Kalau modal lu cuma sekitar 1 juta, 2 juta, berharap apa lu di arbiter gitu loh. Lu bayangin aja nih, lu beli beras ya dengan gaya-gaya calo gitu ibaratnya. Lu beli beras cuma 100.000 walaupun selisihnya gede ya, misalkan selisih 100 perak gitu kan. Beli harga beras di sono harganya 10.000 terus dijual ke sini selisihnya 10.100. Ya lu kemakan di ongkos lah, bro. Kemakan di ongkos iya, kemakan capek iya, untungnya ya nggak seberapa gitu ya. Jadi memang kalau arbitrage ini membutuhkan modal yang cukup besar, oke? Dengan modal kurang lebih sekitar 30.000 USDT ini saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu di dalam pool balance, live trade balance, dan exchanger balance. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan jangan di dalam exchanger balance, oke? Karena ini saya sendiri pun dengan segala keilmuan saya itu minus. Jadi kalau saya kira exchanger balance ini mempunyai fitur yang cukup aneh atau unik gitu kan, ternyata sama aja. Ini cuma seperti kayak copy trading biasa aja. Jadi benar-benar tidak saya sarankan di dalam exchanger balance. Intinya jangan pernah main di dalam exchanger balance. Ini bukan arbiter, oke? Yang arbiter itu cuma pool balance sama live trade balance. Kalau exchanger balance ini adalah trading, oke? Berani diadu kalau misalkan cuma trading sama saya. Ayo. Oke, bedanya apa bang antara pool balance dan live trade balance? Yang seperti saya tadi bilang, bedanya pool balance ini adalah full otomatis. Kalau live trade balance ini kita harus milih market apa yang diarbitrase, koin apa yang diarbitrase, entitas apa yang diarbitrase, seperti itu. Total keuntungan saya dengan menggunakan $10.000 ini adalah sekitar 2.110 USDT, dan live trade balance adalah 1.697 USDT. Asal kalian tahu, saya tidak semerta-merta barengan ya 30.000 USDT. Kalau kalian bilang, bang kalau kayak gitu enakan full balance dong. Enggak. Ternyata setelah saya pahami, antara live trade balance dan pool balance ini terjadi perbedaan yang benar-benar tidak setara. Ini bisa-bisa 2 kali lipat lebih banyak live trade balance. Cuma ini tidak disarankan untuk pemula. Karena apa? Kalian harus milih sendiri. Nanti kalau kalian kalah malah tambah minus ya. Karena memang saya sudah berbekal pengetahuan dengan segala pengetahuan yang ada selama 8 tahun di dalam dunia cryptocurrency. Jadi saya memakai live trade balance ya aman-aman saja. Saya sudah tahu nih bagaimana caranya seperti ini, seperti itu. Kalau untuk pemula-pemula banget, apalagi kalian tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini, lebih baik pilih pool balance saja. Asal kalian tahu ya, pool balance ini saya bisa mendapatkan sekitar $2.110, ada sekitar 30 juta. Itu sudah berjalan 42 hari ya, dari kontrak sekitar 48 hari. Nah, dari 42 hari saya dapatnya sekitar 30 juta doang. Sedangkan ini nih cuma 29 hari doang nih bro. Oke? Cuma sekitar 29 hari sudah dapat sekitar $1.700. Nah, bisa kalian bandingkan ya. Cepetan live trade balance sebenarnya. Cuma capeknya itu loh. Capeknya kita harus milih satu persatu. Koinnya harus milih marketnya satu persatu. Itu yang capek, oke? Kalau ditanya, bang, kalau kayak gitu keuntungannya berapa sih? Keuntungannya itu nggak mesti ya. Keuntungannya itu nggak mesti. Satu hari itu nggak nyampe 1% kalau diingatan saya itu ya. Jadi kalau kalian berhalu, oh bang, kalau kayak gitu mending gue trading sendiri. Ya udah lu trading aja sono sendiri. Kan ini kan sebuah pilihan ya, sebuah pilihan. Yang menurut saya ini adalah pilihan yang aman di dalam arbiter itu sendiri. Nah, coba kita ini kan ya sekitar 21%. Loh bang, 21% baik dari mana ya? Kalau lu belum belajar matematika ya susah lah bro, oke? Ya gampang aja, kalau modal lu 10.000 ininya sekitar 2.100 ya berarti kan sekitar
kita udah 21% kan, berarti tinggal kita hitung aja 21 dibagi 42 hari, oke? Dibagi 42 hari. Nah, sekitar 0,5%. Itu pun nggak rata ya, itu pun nggak rata. Terkadang satu hari itu bisa cuma mendapatkan 0,1%, bisa mendapatkan 0,3%, kadang-kadang 0,7%. Tapi 1% nggak pernah sih. 1% itu nggak pernah. Lo Bang, kalau kayak gitu dikit banget. Sekali lagi, terserah lo, suka-suka lo. Kalau lo pengen banyak ya, lo main trading view terus pakai leverage 100 kali lipat, dan lo bisa tuh dalam satu hari lo bisa dapat 1 juta %. Bisa kan? Bisa gila juga lo. Kan saya bilang dari awal tadi video ya, arbiter ini tidak mengutamakan kuantitas ya. Arbitrase ini adalah yang paling diutamain adalah keamanan si saldo itu sendiri. Itu saldonya ya aman-aman saja, karena arbitrase kita beli terus langsung dijual. Kita ya memang gimana ya, kita bertransaksi karena memang sudah untung. Kalau kalian kenal dengan dunia percalonan dan permotoran, ini analoginya seperti itu bro. Saya tahu karena memang teman saya seperti itu. Maksudnya bagaimana Bang? Ya gue yakin sih di antara kalian ada kok yang calo-calo motor dan calo-calo mobil seperti itu. Kalian pernah tahu kan orang yang ngejual sesuatu tapi bukan punya dia gitu kan? Loh, maksudnya seperti apa? Gini nih, contoh. Gue punya temen namanya Budi, oke? Budi ini adalah calo motor. Terus gue mau beli nih ceritanya, gue gue cariin motor Ninja 2,5 karbu nih, budget gue 20 juta, oke? Gue cariin tuh. Nah, dia juga nyari, akhirnya dicari nama dia, entah itu di medsos sampai itu, sama dia ditawar seperti itu. Akhirnya ngomong ke gua, gue udah dapet nih. Akhirnya gua sama si Budi pergi ke rumahnya si Aceng. Si Aceng ini sebenarnya juga baru kenal sama si Budi karena dari lewat medsos. Si Budi ini mencari selisih harganya bro. Dari Aceng itu ditawar sadis-sadisan sama si Budi, intinya dapat 19 juta. Seperti itu. Jadi gua nggak mau tahu, si Budi juga untung, gue juga untung. Jadi kalau misalkan gue ngebeli sendiri itu kan mungkin di atas 20 jutaan. Nah, karena si Budi ini adalah jago marketing atau jago nawar, dia dapat di harga 19 juta. Akhirnya si Aceng juga nggak rugi karena memang dia mau ngejual motornya. Si Aceng dapat 19 juta, gue dapat motor, si Budi dapat 1 juta. Nah, itulah yang gue maksud. Jadi arbiter itu adalah transaksi yang memang sudah pasti untung kayak gitu. Kelemahannya apa Bang? Kelemahan arbitrase itu tadi dalam satu hari itu cuma 0,5%. Padahal lo tahu nggak sih transaksinya berapa kali? Satu hari transaksinya itu bisa mencapai 10 sampai 20 kali. Alias setiap beberapa jam sekali itu melakukan eksekusi arbiter. Jadi kalau dipikir-pikir secara otak logika ya, dari satu transaksi itu cuma 0,000 sekian gitu. Satu hari cuma dapat sekitar 0,3%. Satu hari cuma dapat sekitar 0,5%. Jadi itu kelemahannya arbitrase, sangat-sangat tipis sekali. Cuma yang paling diandalkan arbiter adalah tingkat keamanannya saja. Seperti itu ya. Jadi langsung saja kalau kalian pengen coba main Gigamax, ini minimal sekitar 10 USDT kok. Gampang banget kan? 10 USDT. Bagaimana caranya? Langsung saja kalian daftar. Masuk ke dalam website gigamax.online atau nanti saya kasih link di bawah ini. Lalu kalian klik sign up. Masukkan nama kalian, misalkan Kucing. Username Kucing Garong, misalnya seperti itu ya. Email address, masukkan email address kalian ya. Masukkan password, konfirmasi password lagi. Ref ID, masukkan referral saya 404258. Oke. Lalu select server ini ya. Klik server 1 ya, jangan server 2. Lalu kita klik sign up. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Udah, kalian langsung seperti ini. Kalian klik wallet saja. Klik wallet. Lalu di sini kalian akan disuruh masukkan USDT kalian, oke? Masukkan USDT kalian silang saja. Maka langsung ada di sini seperti ini ya. Klik update, masukkan alamat USDT kalian ya. USDT-nya Indodax. Ya jelas lah pakai Indodax, pakai apa lagi saya tuh Bang lo kok masih pakai Indodax misalkan seperti itu. Ya memang gua harus pakai apa lagi, Bro? Di Indonesia itu yang paling aman itu ya Indodax gitu aja. Lo ini sok-sok munafik kayak gitu. Emang lu pakai apa? Pintu emang ada TRC 20-nya. Toko kripto, gue malas sama sesuatu yang bekerja sama dengan Binance. Nggak tahu kenapa gue kayak sensi gitu sama Binance. Oke, paste seperti ini ya, dan klik save. Oke. Setelah udah diklik save seperti ini, kalau kalian ingin deposit, langsung klik wallet saja. Klik deposit. Nah, saya sarankan untuk pemula mending ini aja ya, USDT to Smart Arbitrage Pool, oke? Jangan ke live trade, apalagi to exchangers, oke? Jangan, serius, jangan. Kalau kalian nggak mau saldo kalian rugi, oke? Pilih mau deposit berapa, misalkan minimal $10 ya. Nih, copy ya, masukkan ke Indodax. Pastikan kalian sudah mempunyai
USDT, oke? Jadi nggak perlu saya ajarin cara ngebeli-belinya gimana ya. Aduh, pilih alamat penarikan, alamat baru, alamat di samping Gigamax biar kalian ingat Gigamax gue. Masukkan Google Authenticator kalian 083 086, kirim. Oke, langsung konfirmasi email. Ya Allah, kayak gini masih aja diajarin mah keterlaluan bro kalau nggak tahu caranya. Masuk ke dalam email kalian, konfirmasi penarikan USDT. Oke, penarikan berhasil dikonfirmasi. Permintaan penarikan Anda akan diproses dalam beberapa menit ke depan. Terima kasih. Oke. Dan jangan lupa di sini ada semacam konfirmasi ini ya. Please enter your hash transaction. Jadi nggak usah langsung dikeluarin, oke? Nggak usah langsung dikeluarin. Sambil tunggu TX hashnya ini keluar. TX hashnya itu yang mana? Yang ini nih, oke? Yang ini dipaste. Nanti coba kita refresh apakah sudah apa belum. Nah ini baru disetujui saja ya. Kalau statusnya baru disetujui itu berarti belum muncul TX alias seluruh tanggung jawabnya itu masih ada di dalam Indodax itu sendiri, oke? Kalau belum berhasil seperti ini. Jadi kalau kalian bilang, oh bang, kok gue deposit misalkan ya ke MoonXBT atau ke BingX itu kok lama banget ya? Atau kok deposit ke ini itu kok lama banget? Lu lihat dulu bro, TX ID-nya udah muncul belum? Kalau TX ID-nya belum muncul berarti jangan nyalain MoonXBT alias atau si BingX-nya, salahin Indodax-nya. Kalian nanya ke Indodax, bang ini kenapa kok belum bisa kekirim seperti itu? Kecuali nih ya, kalau di dalam Indodax itu sudah masuk gitu kan, sudah masuk TX ID-nya, baru tuh kalian bisa komplain ke dalam MoonXBT ataupun BingX ataupun market tujuan kalian kayak gitu ya. Kalau dalam TX ID seperti itu. Nah ini sudah muncul TX ID-nya, tinggal kalian copy, masuk ke dalam Gigamax, paste, konfirmasi. Oke, langsung muncul ya 10 USDT ini, oke. Kalau cara mengetahuinya udah masuk apa belum ya ke dalam akun Gigamax kalian itu, ya langsung saja kalian klik wallet, oke. Kalian klik wallet di sini. Setelah kalian klik wallet, kalian klik withdraw, oke. Kalian klik withdraw. Nah, kalau sudah ada tanda kunci seperti ini dan tanda saldo kalian ya, tadi ya 10 USDT karena memang saya mendepositkan 10 USDT ini untuk contoh saja ya, untuk contoh. Dan ini akan di lock selama 90 hari. Loh bang, drama banget 90 hari. Ini tergantung ya, tergantung dari banyak sedikitnya uang kalian. Kalau kalian perhatikan tadi di akun saya yang sebelumnya itu tadi, itu locknya cuma sekitar 40 hari. Semakin banyak saldo yang kalian masukkan ke dalam Gigamax itu akan semakin sedikit juga batas kuncinya, seperti itu ya. Kalau live trade capital ini sebenarnya nanti akan saya jelaskan buat video ya. Kalau kalian pengen profit yang lebih kenceng lagi, saya akan buatkan video khusus. Cuma memang kalau untuk ditinggal tidur doang itu ya mendingan full capital saja. Kalian memang dia dalam arbitrase yang benar-benar nggak ngapa-ngapain. Udah bang gitu doang. Iya, sesimpel itu di dalam Gigamax ini seperti ini. Saya sudah membuktikan. Ya sekali lagi, arbitrase adalah tidak ada resiko ya, karena kita mentransaksikan sesuatu yang memang sudah jelas profit. Cuma kekurangannya adalah itu tadi, profitnya nggak akan bisa banyak karena satu kali transaksi cuma 0,00 sekian persen. Satu hari itu dapat sekitar 0,3 sampai 0,5% saja. Kenapa harus di lock bang? Lu bayangin aja bro, lu bayangin aja logikanya ya. Walaupun lu main manual nih ya, tiba-tiba lu habis arbitrase di dalam market KuCoin ke Indodax atau market KuCoin ke Binance. Tiba-tiba lu ambil. Ya gila lo yang ada. Gilanya kenapa bang? Lu habis nge-withdraw dari KuCoin ke Binance itu belum ada fee tradingnya ya, fee tradingnya. Apalagi Indodax 0,51%. Belum ada transfer biayanya, entah itu pakai TRC20 ataupun BSC ataupun Omni ataupun IRC20 itu pasti kena biaya, oke? Apalagi si Gigamax ini biasanya mengandalkan semacam seperti miner fee ya, miner fee. Kalau yang nggak tahu itu seperti di dalam AIM token Trust Wallet. Jadi perpindahannya itu begitu cepat, maka dari itu sangat-sangat mahal. Kalau kalian di lock, tiba-tiba satu hari kalian udahan kayak gitu, ya bayangin aja saldonya ini belum ada di dalam market utamanya, kayak gitu. Makanya harus ada di lock. Semakin tipis saldo kalian akan semakin lama juga di locknya ya, berkebalikan kayak gitu, oke? Seperti itu ya. Jadi ini adalah tutorial bermain di dalam Gigamax arbitrase. Coba aja, tapi ya kalau kalian mau nyoba kerasa, ya harus duitnya banyak lah bos. Gila aja lu kalau misalkan mau duit untungnya banyak ya harus gede. Saya aja 30.000 sekitar 500 jutaan seperti itu ya. Dan baru dapat cuma 30 juta. Kecil, iya percaya deh yang paling kaya modal 500 juta. Tiba-tiba lu dapat 30 juta, katanya 30 jutanya kecil. Percaya, yang orang kaya mah percaya. Ya udah, buktiin aja. Kira-kira lebih profit mana lu antara trading di dalam penuh dengan keresikoan dan
arbitrase seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, kapan saya buat video lagi, dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.